Bonet. Sudah 3 hari kau tidak masuk. Kowe dong. Bonet, dia manggil Bonet. Oh, Tidak masuk, kayak orang pribumi tidak masuk, tidak jaga jadi centeng. Jalan-jalan ke Sumatera Utara. Jangan lupa lewat penyambungan. Cakep. Kalau memang kita mau tetap bersaudara, Iya. jangan lupa berkesinambungan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Noni, ketemu lagi sama Ayi nih di acara Kutu Babe, kupas tuntas bahasa Betawi. Jalan-jalan ke Pondok Cabe, jangan lupa mampir ke Pasar Minggu. Ketemu lagi di Kutu Babe. Emang ini acara yang lagi tunggu-tunggu? Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih Bang. Iya Bang. Alhamdulillah. Kita biasa Bang, di acara kita ini Kutu Babe, kupas tuntas bahasa Betawi. Kita ngobrol-ngobrol bahasa Betawi lagi nih Bang. Iya. Boleh. Soalnya bahasa Betawi ini banyak banget. Nah, di sini kita kupas satu persatu nih Bang. Sabar-gabrek. Iya Bang. Kayaknya ada wajah baru nih Bang ya. Sahabat kita nih Bang. Ini yang kita tunggu-tunggu nih Bang. Iya. Baru pulang. Enggak tahu nih kita dari mana nih baru nongol lagi. Pulang umroh. Oh, belum ngobrol. Dia nih- Assalamualaikum Bang Maruf. Waalaikumsalam. Wih. Sehat. Sehat Bang Maruf. Ya, kemana aja Bang Maruf? Ada di rumah aja. Oh di rumah aja? Kita cari nggak ketemu. Sehat ya Bang Maruf ya? Dia sendiri juga ada pantunannya sebenarnya nama mantun dia tadi. Oh gitu? Jalan-jalan ke Sumatera Utara. Ah, Jangan lupa lewat penyambungan. cakep. Kalau memang kita mau tetap bersaudara, Iya. jangan lupa berkesinambungan. Mantap. Itu ketemu di jalanan tadi. Kasih kopi. Nah, mantap itu. Itu baru pantunnya. Alhamdulillah nih teman kita, Abang None, Cangcing. Teman kita nih baru bergabung nih di Kutu Babe nih. Alhamdulillah bisa hadir malam ini. Dia sempetin bela-belain nih mau ketemu kita. Inilah manfaatnya kita berkumpul ini, bersilaturahmi ya Bang ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol begini, kita ngobrol-ngobrol bahasa Betawi. Namanya kita keturunan orang Betawi kan Bang. Iya, gini kita. Silaturahmi itu penting. Silaturahmi itu penting. Kita kan mau ngangkat lagi bahasa-bahasa Betawi nih Bang, ya enggak? Yang udah punah gitu, bukannya punah sih maksudnya. Udah lupain. Terlupakan, udah dilupain, dilupain deh sama orang Betawi. Dibahas gitu ya. Jarang dipakai sama orang Betawi ya, zaman sekarang, apalagi anak muda sekarang nih Bang. Nah. Ya kan Bang? Abang tau sendiri kan anak muda sekarang tanya deh, tahu kan dia bahasa Betawi, ya kan? Nah di sini nih tempatnya. Kita lagi ngebahas tuh Bang, namanya bahasa Betawi. Jadi kan bahasa Betawi banyak. Nih kita kupas di sini di acara kupas tuntas bahasa Betawi. Kutu Babe. Ya Bang Jana ya. Cangcingnya Babe. Di sini juga nanti kita akan dengerin nih. Di sini banyak cerita-cerita yang bakalan kita denger yang bisa. Mungkin ntar cangcingnya Babe, Abang Noni bisa ketawa ngakak kali dah ya. Gimana nih Bang Jana? Sekarang kita ngebahas bahasa apa lagi nih kira-kira nih? Alhamdulillah. Kalau untuk yang kita bahas sih sebenarnya ya apapun yang perlu kita tahu kita bahas. Iya. Yang penting apa nih sekarang yang kita mau bicarain, kita omongin, kita obrolin, ya boleh kita bahas sama-sama bareng-bareng. Iya, benar Bang Jana. Ada teman kita yang baru hadir Ini dia bela-bela ini Bang Yana dari Sumatera. dari Sumatera. Bela-belain dia. Dari Sumatera ya. Sumatera Utara ya. Utara. Iya. Seberang eretan. Dari seberang area tadi kan tinggal nyebrang doang gitu kan. Iya. Emang Ertan nggak maplak loh Er. Nah, nomor satu tuh, maplak tuh. Bahasa Betawi. Emang maplak bahasa Betawi, Bang? Bahasa Betawi tuh. Oh, bahasa Betawi. Bang, tahu enggak maplak kamu, Bang? Artinya Belum tahu. belum tahu. Bang Hakim, dia tahu enggak maplak Bang Hakim? Apa aneh? Nah, ente tahu masih muda ya gitu-gitu. Kalau enak jelasin dah tuh Bang Yana. Ya, terus Bang Maaf apa taplak? Maplak. Maplak. Namanya taplak. Oh, ini namanya taplak ya. Iya, Bang. Maplak tuh maksudnya tadi kan dibilang naik eretan. Heeh. Naik eretan tuh kan air namanya dilewatin kali. Iya. Kalau airnya lagi banjir kan namanya air maplak. Itu namanya maplak. Air lagi naik. Naik umpamanya lagi banjir. Oh, iya. Ke pinggiran tuh namanya airnya maplak. Oh, air sebenarnya kata Kalinya. air kali lagi naik gitu. Banjir lah. Banjir lah gitu, sudah banjir lah. Tadi orang Betawi bilangnya airnya lagi maplak. Oh. Lagi banjir. Oh, iya. Maplak namanya.
Tuh, Abang None, satu kita dapat maplak. Bahasa Betawi maplak. Ayah aja kagak tahu tuh namanya bahasa Betawi maplak. Ternyata tuh bahasa Betawi maplak adalah ibarat air tuh lagi naik, banjir lah kalau Maplak. Nah ini jadi kadang-kadang orang bilang airnya maplak sampai ngelentap. Nah, ada lagi tuh ngelentap. Ngelentap. Ngelentap tuh sampai melebihi pinggiran, jadi ngelentap gitu. Oh, ngelentap. tapi Bang Jana, saya pernah dengar itu tuh ngelentap api kayaknya, bisa juga api ngelentap tuh. Bisa Bisa kalau juga ya? namanya kan airnya apa namanya, kalau air kan bisa naik ke atas namanya ngelentap, kalau api bisa juga ngelentap nyamber. Ya pernah Namanya- lagi nabun, katanya kita bilang awas hati-hati tuh ngelentap apinya gitu. iya. Oh, kalau air ngelentap itu menepi ke pinggir, Pinggir tapi kalau melebihi dari kalau- pinggiran, Hmm. melebihi dari si tepi kali, pinggiran kali iya, itu iya. ngelentap sampai ke atas. Tapi kalau api Kalau api ngelentap, ngelentap. Iya, ngelentap. Hmm. Percikan. kalau umpamanya air kan ngelentap, hurufnya B, Pakai kalau api pakai P. P ngelentap. Ngelentap. Kalau air ngelentap. Ngelentap. Jadi Beda ini B sama umpama P. tepi kali ini pinggiran nih, airnya sampai luber tuh namanya ngelentap. Tab B. Ngelentap. Itu pakai kol-kola. Ngelentap. Ngelentap Bu. Masa makan kol sambil main bola, Padahal beda huruf B sama P doang ya. ya, tapi udah beda. Beda arti, Bang. Beda arti. Tuh. Oh, iya. Beda huruf satu aja Bang, antara B sama P, ngelentap sama ngelentap. Tuh. Ngelentap buat air yang airnya udah Pakai B. pakai B tuh airnya udah Ngelentap. banyak lah hasilnya kalau ibarat kali banjir gitu. Nah, kalau api lain lagi tuh, ngelentap. Pakai P. Pakai P. Kalau umpamanya airnya penuh itu umpamanya di bak atau di ember, kalau sampai luber tuh namanya ngumpiang. Beda lagi. beda lagi tuh. Ngumpiang. Iya. Bang, Ngumpiang. tahu Bang, ngumpiang Bang. Baru dengar juga itu. Baru dengar juga ngumpiang. Ngumpiang. Tapi yang ada tahu nih, kalau ada kelebihan, kalau ngupiak jatuh tuh. Kalau ngupiak bukan, beda lagi. Beda lagi? Kalau ngupiak itu kayak kita lagi nyuci nih. Di ember, di Nyuci bak. kaki atau nyuci popok Iya. atau nyuci kain-kainan tuh namanya kita Tadi kupiak. kupiak namanya. Jadi bilas, iya. bilas. Kayak orang lagi ngupiakin apaan tuh. Apa aja misalkan apa namanya spray di ngupiakin spray apa baju Iya. gitu kan gitu. Itu kakek lu kupiakinnya situ di air. Oh, Sama iya. kupiak. Atau umpamanya gini, kainan kita kupiakin di air tuh. Sama juga kita cuci sebentar namanya ngupiak. Oh iya. Kalau nyuci kan namanya digiles atau diapain. Nah, Iya, kalau ngupiak tuh kan segini Ngupiak baju dah gitu kan. Bersihin baju dah gitu ya. Oh gitu. Cangcing nyababe itu. Ya kan? Ini udah berapa tadi tuh? Dari mulai tadi apa tuh tadi pertama tuh? Maplak. Maplak. Terus apa lagi tadi? Ngelentap. Ngelentap sama ngelentap. Ngelentap. Beda itu udah. Ngumpiang. Ngumpiang. Ngumpiang Kalau tuh. ngumpiang tuh air di bak melebihi. Ngumpiang itu air yang ada di bak melebihi Sama aja wadahnya kita. gitu. Lu bawa air jangan sampai ngumpiang apa? Maksudnya jangan sampai penuh banget gitu ya. Jadi kalau penuh tuh ceceran lah gitu. juga. Cereceran. Bahasa sekarang lu. Nah, bahasa sekarangnya luber ya. Iya, Kalau betul. kalau bahasa sekarang zaman anak sekarang taunya Meluber. ngeluber atau luber air. Dulu memang anak kecil juga ngomongin ngumpiang. Ngumpiang. Bapak bawa air sampai ngumpiang lah tuh. Tapi yang sekarang dipakai, wah itu udah luber tuh. Iya. Gitu. itu ngumpiang. Kan bececeran di ubin dah. Iya, cerecetan itu. Kalau getrap ya pernah denger itu Bang Jana, getrap apa tuh getrap? Apa namanya? Getrap. Kalau Iya, getrap. getrap itu kerjanya kalau umpamanya, Oh. yuk man kita jalan, ayo Oh, ini. segrep atau getrap. Segrep. Getrap. Oh. Langsung dah gitu, cepat gitu. Langsung sigap, langsung ambil tindakan. Ayo, itu namanya getrap. Orang sekarang dibilang siap. Atau ada yang juga yang bilang getol. Getol. Getrap ya gitu. Getol banget tuh. Nah, getrap banget tuh. Kalau orang bilang kalau diajak betul banget lu nyari duit. Gitu. Getrap tuh. Getrap ya. Oh, dia sih emang orangnya getrap dia kalau nyari duit. Sama tuh sebet, getrap, getol. Itu Sebet, getrap, hampir getol. sama lah. Itu artinya sama ya? Hampir sama. Getol. Getol. Getol banget tuh Nah, nyari duit. iya, getol banget lu nyari duit. Biasanya begitu tuh orang Iya, Betawi tuh. orang Betawi. Kalau pagi-pagi apa namanya? Udah getol banget Pagi-pagi gitu. budak. Pagi-pagi budak, pagi-pagi. Pakai buta, pagi-pagi Pagi-pagi buta bilangnya gitu. Kalau anak perempuan lenje ya. lenje. Oh, Lenje itu mentrek, genit, lenje sama. Apa tadi? Tengil, Lenje, apalagi tadi Bang Jana? lenje, Lenje, centil, centil,
genit, Genit, sama tuh Sama. iniannya. Maknanya sama. Lenje ya tadi ya. lenje. Mentrek. mentrek. Oh. Kayak mungkin ini anak kalau mentrek amat ya. Kan ada yang bilang tuh anak-anak kalau cerintilan banget umpamanya. Lenje tuh. Lenje. Jadi dia sebenarnya udah mau mendekati ke arah puber. Oh, mendekati arah dewasa gitu. Biasanya sikap anak perempuan yang kayak gitu. Iya, berbeda ya. Beda. Jadi agak-agak Ada bagiannya satu lagi kayak Lenje gitu. ganjen apa itu? Sama itu. Sama kan? Ganjel, genit. genit. Itu tuh dia udah mulai mendekati masa-masa puber. Lenje, ganjeng, genit, Mentrek. mentreng itu sama tuh ya. Itu ininya tuh. Semua buat perempuan ya. Itu khususnya perempuan. Ya, meranjak di dewasa ya. Oh iya. Biasa SMP tuh. Biasanya tuh di kalangan SMP itu udah mulai lenje, genit. Ya bang, gitu Udah bang. mulai dia kadang-kadang dia ngaca di begini. Nggak boleh dilihatin dikit ya. Senyum nih. Tuh sekarang udah bilangnya udah mulai genit gitu. Kok sekarang bilangnya kayak gitu. Dulu kan bilangnya lenje lah, ganjen. Iya. Biasanya tuh kalau bahasa-bahasa itu masih keluar tuh. Masih keluar tuh biasanya. Kalau Lenje banget tuh jadi orang atau gitu. Nah, itu masih sering keluar. Genit apalagi. Ini tapi kalau dia udah bisa dandan udah umum kalau genit. Udah umum ya. Tapi kalau lenje jarang. Ya, kan dikata genit dah gitu ya. Bilang genit. Kagak ada yang bilang lenje amat tuh jadian. Iya. Apa namanya? Make-upan beliau. Nah, iya. Jadi Jadi pakai make-up pakai make-up gitu. Tadi dia megangin rambut. Iya. Apalagi depan laki tuh kan. Lenjean. Udah kelenjian tuh gitu ya. Mentrek tuh udah lenje udah gitu banyak tingkah tuh namanya mentrek. Iya. Ada tingkah-tingkahnya juga. Iya tuh. Beda Bahasa lagi. Betawi banyak banget. Nih, yang kita lagi bahas tuh banyak banget tadi tuh. Apalagi tadi dia bilang lenje, centil, terus apa lagi tuh? Ngomong-ngomong Ganjen. Nah, tancepannya mana nih nggak ada. nah itu bahasa-bahasa Betawi yang mungkin encang-cingnya babe apa abang none zaman sekarang nih. Banyak yang nggak tahu tuh bahasa-bahasa Betawi. Buat ditunjuk. Nah, di sini makanya gunanya kita kumpul di Kutu Babe, ya ini dia. Kita bahas masalah Betawi. bahasa Betawi. Iya. Itu katanya tadi mau ada cerita. Gimana mau sekarang? Kapan tuh mau ceritanya? Oh, emang ada cerita lagi nih Bang Jena? Saya mau ada cerita. Ada nih. kemarin ada cerita. Itu sih ada cerita dulu. Oh, cerita Kenapa nih? Cerita apa nih? Cerita ini ya zaman company. Ini juga kita dengar cerita dari kakek-kakek kita juga cerita. Awal mulanya bisul menir. Oh. Encang-cingnya Babe. Abang None. Nih, kita mau cerita lagi nih. Pokoknya di Kutu Babe ada cerita-cerita seru deh. Pokoknya setiap episode pasti akan kita bawakan cerita-cerita seru yang bikin Abang None ngikik sendiri-sendiri ada di kamar. Ya, yuk kita dengerin Abang Nyanak mau cerita ini. Begini, Nah, dulu masih zaman company, zaman Belanda. Kan kalau umpama orang-orang kita namanya sebutnya Tuan Menir. Nah, Tuan Menir ini dulu siapa namanya ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia punya centeng masih zaman back. Nah, ceritanya pada satu hari nih centengnya backnya ini sakit. 3 hari nggak datang-datang. Nah, pas lagi Tuan Menirnya lagi mundar-mandir, datang nih centengnya yang namanya Kibonet. Bang Bonet. namanya Bang Bonet. Namanya Bang Bonet. Namanya keren juga tuh Bang Bonet tuh. Kemarin iya. Iya, Bang Bonet bukan Ipar ente kata-kata. Enggak, emang kebetulan namanya sama. Oh, sama. Dulu namanya Kibonet, emang udah tua juga. Jadi ceritanya dia sakit kulit. Kulitnya ini tumbuh-tumbuh kayak kalau kita sekarang bilang bisul. Bisul. Jadi gimana bisul kecil-kecil. Halus-halus. Jadi Tuan Menirnya nanya, Bonet, sudah 3 hari kau tidak masuk. Kowe dong. Bonet, dia manggilnya Bonet. Tidak masuk, orang pribumi tidak masuk, tidak jaga jadi centeng. Kemana? Dia bilang gitu. Saya sakit bisul Menir. Oh, sakit bisul Menir. Jadi iya bisul Menir. Ya, jadi sampai sekarang tuh disebutnya bisul Menir. Jadi cuma ngomong sama si Menir ya. Tuan Menir, karena dia manggilnya Menir. Cuma disambung jadi, ya. Karena disambung jadi sakit bisul Menir. Bisul Menir. Iya, bisul Menir. Iya. Jadi sampai sekarang poyokannya dipanggil bisul Menir. Padahal si bisul sakit kulit, cuman karena dia ngomongnya Sama Menir sih, sama Menir ya. sama Tuan company Belanda waktu itu.
Jadi dibilang bisul menir sampai sekarang. Oh. Itu asal mulanya Asal mulanya itu bisul menir. Bisul menir. Padahal mah bisul bener-bener ya, karena Bisul. ngobrolnya sama menit jadi Sama dinamain bisul menir. Bisul menir sampai sekarang jadi bisul menir. Oh, jadi itu gara-gara bisul menit ya itu tadi tuh ceritanya tuh, ya. Itu cuma cerita dulu. Terus kata menirnya bawa dong ke klinik gitu enggak? Dulu belum ada zaman klinik. Klinik 24 jam lagi. Dulu belum ada klinik ya, ada tabib ya kata gitu ya. Belum ada klinik. Dulu adanya tabib paling. Dukun dah gitu. Ada dukun sembur. Dukun semua. Zaman dulu mah belum ada klinik-klinik kan. Iya tuh, jadi cerita bisul menir ya awalnya di situ tuh, ya. Jadi awal mulanya bisul menir ya itu gara-gara dari centeng dari backnya itu bang bonet. Iya, bonet. Sampai sekarang jadi disebutnya bisul menir. Kira-kira bisul menir gimana itu sih, ternyata begitu doang sih ceritanya, maksudnya seru juga itu. Padahal kalau dulu tuh waktu bisul menir cuma diobatin doang, dikasih daun, diindelin tuh. Diindelin. Nah, indel berarti apa? Indel. Diindel berarti Diindel tuh ibarat kata daun-daunan nih, umpamanya kita papakin tuh, kita papakin, kita indelin, kita popolin tuh. Kadang-kadang itu namanya itu indel. namanya daun apa kita papakin baru kita olesi gitu ya. Itu namanya diindelin. Indelin. Jarang tuh bahasa gitu tuh. Jarang pakai. Apalagi zaman sekarang dipakai, Bang. Kayak umpamanya kita mau ngasih anak kecil, kita kadang-kadang kita indelin dulu dari mulut kita suapin ke mulutnya. Kalau biasanya kalau kita kan gua papakin dulu ada gitu. Papakin dulu dari mulut lah. Ya kan, Bang ya? Dipapakin baru dikasih dulu tuh. Itu baru ntar dikasih, namanya diindel. Diindel. Yang dari atas tuh ya, yang kayak sarang-sarang ini tuh. Sabang-sabang. Sabangan kan bisa juga itu. Iya, itu bisa. Obatin. Itu obat, emang obat-obat zaman dulu itu. Obat kalau koreng cing gitu. obat borok atau obat koreng. Iya. Cuman jangan kena mata, itu gatalnya bukan namanya itu. Perih gatal, bisa bentol mata. Iya, kotor dia. Orang dulu kan gitu, kayak sabang kan dia. Iya, ke sabang-sabang. Kalau sekarang kan orang-orang kayak gitu sekarang udah gak ada yang tengah sama gitu-gituan. Lalu itu bahasa lagi tuh. Bahasa lagi tuh. Tengah tuh. Bahasa apa lagi tuh? Tengah kan? Tengah. Nah itu tengah tuh ini apa namanya memahami gitu maksudnya, dalam arti kata apa ya? Bukan memahami umpamanya lu tengah banget sih umpamanya sama obat-obatan, maksudnya ngerti gitu. Ngerti. Paham. Ngerti, paham itu tengah. Oh, tengah. Ya. Ngerti tentang ini misalnya. Iya. Itu tengah namanya. Nggak jauh dari kayak gitu umpamanya. Ngerti Paham, sesuatu, memahami, tengah. Memahami tengah. Cepet ngerti, tengah gitu. Oh. Itu bahasa Betawi juga. Saya kira tuh bahasa bukan bahasa Betawi itu tengah gitu-gitu. Bahasa Betawi. Bahasa apa? Bang Bahasa Arab Betawi. pernah dengar nggak bahasa tengah gitu? Dulu sih kayaknya pernah. Zaman-zaman orang tua itu ya. Iya. Zaman babe ya. Pernah dengar ya? Tengah ya. Oh, Bang pernah dengar itu bahasa tengah? Belum pernah nih. Oh. Ya segala-segala harus kita bela-belain kalau mau supaya ngerti harus gitu. Iya, dibela-belain lah gini, dibela-belain. Ya, doi dibela-belain kemana dari Sumatera? Nah, Itu pengen namanya dibela-belain dari jauh-jauh sampai kemari. pengen tahu, katanya pengen tahu kita ngapain sih kata gitu. Nah, ini dia nih Bang, kata gitu. Kita lagi ngumpul-ngumpul begini bahasa Betawi kita Kalau ini Bang. katanya saking pengen dengerin, Saking bebek gue bela-belain. Oh, saking saking tuh. Saking. Jadi apa tuh kalau saking ya, umpamanya dibilang saking gue pengen ini jadi sampai gue bela-belain. Pengen banget kali ya. Pengen banget. Saking Sama. pengen tahunya Bang. Pengen tahunya gitu jadinya. Ya. Makanya dia dibela-belain kemarin dia datang jauh-jauh, ya. Sedikit deh jauh-jauh hari. Iya dari jauh-jauh hari udah kita calling, alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi dengan kita. Iya benar. Gimana Bang Iman? Ya udah ya itu udah ngerti deh, yang tadi kita nggak ngerti jadi ngerti jadi tahu. Yang tadi kita nggak tahu bahasanya sekarang jadi tahu. udah diterangin kita tahu ya gitu-gitu. Paham. Jadi semuanya bahasa Betawi kadang-kadang kita ngerti sampai merapak umpamanya. Merapak itu pada berantakan. Merapak kapan merapak? Merapak tuh maksudnya kayak ini nih, banyak gelas, banyak piring. Itu namanya merapak. Berantakan apa? Dibilang bisa juga kalau berantakan kan beda lagi ya. Berantakan beda lagi ya. Merapak lah maksudnya nih, ada ini.
Ada macam-macam kan di meja tuh, ada apa aja tuh di meja. Apaan aja ada yang pada merapak begini. Nah, itu namanya merapak. Kayak makan nasi padang. Apa aja ada tuh di meja, satu tempat tapi apa aja ada tuh ya. Iya, itu namanya merapak. Merapak. Bukannya merapat ya, merapak ya. Tadi situ nanya tadi maplak, ini taplak beda lagi. Iya. Taplak bukan berarti dalam kata taplak kaki kita, lain lagi. Bahasanya lain lagi tuh ya. Beda lagi. Naplak kaki sama taplak ya. Beda, tapi kalimatnya sama. Kalimat sama. Bukan tapak. Bukan. Tak orang dulu bilangnya taplak. Kalau naplak kagak pakai sendal ya. Nggak pakai sendal itu telapak kaki. Siapa yang di bekasnya? Itu namanya bekas. Telapak kaki. Tapi beda ya kalau ini taplak di atas meja. Iya. Taplak itu alasan meja. Iya, ini kan buat alas namanya. Jadi kalau memang begini bekas alas kita itu. Bekas telapaknya ke kaki kita. Nah, iya. Kadang-kadang orang-orang tua kita namain ini aja ya. Iya, ini tutup meja, ini namanya taplak. Kemarin tuh kita lagi gosok-gosok pakai topo. Itu sih. Mustopo. Itu namanya dulu mah yang punya Mas Topo. Saya namanya Topo. Ya, cangcing be? Abang None tuh. Memang banyak bahasa Betawi kadang-kadang kalau kita lagi ngobrolin atau kita pikir-pikir susah, kita nggak bisa ingat. Iya. Tapi kadang-kadang kalau lagi ngobrol, lagi kongko begini kadang keluar tuh ya. Keluar. Satu-satu keluar kan. Padahal kalau kita ini sih kita jujutin atau kita selusurin, jujutin tuh. Nah kita selusurin keluar. Jujutin tadi telusurin tuh ya. Selusurin. Sama rentetin atau kita jajagin. Kita jagin lagi. Iya. Bukan kita silemin. Nah, kan? Kalau kita nyilem sampai ke dasar namanya kejajagan. Kalau gue nyilem enggak kejajagan. Enggak ada dasar ya? Enggak ada dasar. Apa tadi? Dasar berarti. Kejajakan dasar. Enggak sampai dasar. Tapi kalau mau kejajagan tuh sampai dasar. Gua nyilem apa enggak kejajagan? Berarti kita nyilem saking dalamnya. Tapi saking dalamnya. Sampai enggak ketemu Sampai dasarnya. nggak ketemu dalamnya itu kejajakan namanya. Kejajagan, ya. Oh. Itu Betawi tuh gitu. Jadinya banyak. Oh banyak juga nih bang ya kita bahasa-bahasa Betawi yang kita kagak tahu ya. Banyak Kaya sebenarnya. Sama nyilem sama kelem udah beda lagi. Nyilem sama kelem. kelem. Kalau nyilem kan emang kita Sengaja nyilem. Sengaja kita nyilem. Tapi kalau kelem, Kalau kelem? kalau kelem kan kita gini. Oh, kelem. Ya kelem tuh. Kelem tuh. Itu namanya kelem. Oh kelem. Beda. Tanpa disengaja dia tenggelam. Dia. Tenggelam dengan sendirinya kalau bahasa. Siapa sih tenggelam dengan sendirinya. Tapi bahasa Betawinya ya kelem. Kelem singkat. Bahasa Betawi itu gitu. Ini di ruang ini udah banyak bahasa, gimana kalau kita di ruang terbuka nih? Waduh lebih banyak. Jadi Banyak kebun, karena banyak banyak yang kita lihat, banyak yang. Kapan nih kita nih? Kapan nih kita keluar nih? Boleh. Kapan kita di luar di lapangan bola boleh. Tegalan boleh. Tegalan apa tuh? Tegalan ya lapangan. Oh, Tegalan Kalau lapangan. Sundanya bilang alun-alun. Oh, Betawi bilang Tegalan. Kalau sekarang yang lapangan. Episode besok boleh deh nih. Boleh Kita ke kebun. Boleh kita ke kebun. Kita sekali-kali jalan keluar ya bang ya. Ya, janji nyawa be, abang None. Tuh, ya. Udah banyak lagi bahasa-bahasa Betawi yang benar-benar kita bahas pada hari ini nih. Dengan adanya teman kita nih yang buat nongol nih. Jadi banyak kan bahasa yang keluar. Banyak. Rungsem. Bang Arif, kira-kira apa nih? Kita ingat lagi jadi. Kira-kira ada bahasa Betawi yang ente kagak paham nggak? Apa tuh? Paham. Sebenarnya banyak Kalau ya. yang pernah dengar ya paham. Terus kadang ada yang kita Paham belum pernah tapi dengar. yang kita dengar tapi kita nggak tahu artinya. Kadang-kadang kayak gitu. Iya. Kayak ngelongok. Nah, kalau ngelongok kan biasanya Ngelongok namanya kita ngeliatin ya. ngelongok. Orang Kita mengintip. ngintip beda bang, ngelongokin sama ngintip itu pasti beda udah. Ya kan? Ini nih Ngintip. Kalau ngelongokin biasanya kalau ada orang sakit kita ngelongokin. Iya. Kalau orang sekarang bilang besuk. Tengok. Kalau ngintip, Ngintip lelang. kalau ngintip ada lubang kecil begitu tuh ya kan? Itu yang jadi sering bintit. Itu yang bikin bintit ada. Orang-orang dulu bilangnya begitu bang ya. Kata, lu ngintip mulu sih jadi bintit ada mata lu. Gitu ya. Padahal itu bintit itu jerawat. Cuma tumbuh di kelopak mata. Jadi karena dia di kelopak mata tempat yang basah lunak, jadi dia agak gede merah. Orang nyebutnya bukan jerawat, bintit.
Oh iya. Sebenarnya itu jerawat yang tumbuh di kelopak mata. Ya, jerawat yang tumbuh di kelopak Dia mata kecil. nggak bahaya, cuman merasanya nggak enak aja kalau Ngebet doang. Nggak nyaman aja dah kalau di mata deh ya bang ya. Itu bintit, asal mulanya bintit ya gitu. Bukan binti. Bukan binti. Bukan binti mah namanya ini apa? Nama perempuan. Nama orang Kalau nggak salah perempuan. obatnya upil itu ya. Kalau dulu emang obatnya diupil gini. Begitu. Obatnya Boleh sih. yang nggak aja orang Betawi ya. Apalagi upil yang masih rada demek. Mobil ada depan masih rada-rada basah dong bang. Kayak meletet begini. Di mata. Ini nggak bisa diiles-iles nih. Jadi bukan teh mata lagi, jadi teh upil. Teh mata diupil. Itu gimana? Ngobatnya juga kita Allah pakai apa? Memang orang tua ada Itu aja. namanya ini upil masih aronan. Orang tua ada aja dulu. Tapi kadang-kadang suka Iya, kelempengan. kadang-kadang bener. Suka banget Kadang-kadang bener. manjur. Iya, kadang-kadang Emang gitu. sekata-katanya, segoblek-gobleknya. Iya. Olesin tuh bintit lu pakai teh upil. Karena emang baik. Upil kan asin. Kelihatannya di mata lah perih. Iya. Berarti ada kandungannya tuh. Kandungan upil makanya kalau sekarang dokter kalau mau diperiksa mungkin diteliti upil tuh filenya banyak. Jadi banyak kandungan ini kandungan Tapi kimia. kan kalau dari upil gitu, dia gimana ya gitu-gitu. Upil peletetin di mata. Iya gitu. Tapi emang jadi baik. Iya. Pas itu. Adem kalau dirasain adem memang. Coba dapur kita bang Yana. Ada rasanya adem-adem perih. Adem. Coba bang kalau Gua pernah lakonin. tuh lakonin lagi tuh. Gua emang pernah gua jalanin. Lakon tuh kita jalanin. Namanya gua nyoba. Gitu. Lakon jalanin ya. Gua jalanin. Lakon cerita. Jalan cerita. Jalan cerita kok. Biasanya kan ada cerita lakon gitu bahasanya. Lakon cerita gitu. Lakon ke upil-upil. Oh makanya tadi gitu. Ya maksudnya pernah gua lakonin. Enggak soalnya tadi kan dia menggunakan bahasa Betawi lagi tuh bang. Iya. Jadi bapak gue dulu emang pernah itu tuh upil lu ini apa pakein teh apa bintit tuh pakein teh Teh upil. upil. Nah jadi gua lakonin. Sekarang obat. enggak bang, kalau abang kalau bintitan begitu pakai upil mau kan begitu? Iya, karena belum tahu ya, sekarang jadi tahu ya mau ntar. Kalau belum tahu jadi gogah. Gogah. Jadi kalau gue tahu jadi Ya kan apa? biar cepet baik. Mau nggak Ambil mau aja ya. Di Ya habis daripada diomelin becu. Cemberut aja. Oh, becu cemberut. Cemberut. Ngebecu lagi cemberut tuh. Lah mendingan diolesin teh upil daripada kita kobel ya. Ujungnya lama-lama ya perih. Iya, perih mata ya. Ya kalau anak sekarang dikasih teh upil bukan matanya bintitan lah. Kagak mau bang. Sekarang Nanti kan kasih teh upil ngambek. jorok amat lu gitu kan. Iya, dikata kata bapak jorok. Yang ada ngadat tuh bocah. Kagak mau gitu kan. Masa teh upil buat obat katanya emang obat benar katanya. Bukannya ini malah ngadat. Jijinya. Tadi air gue yang mana ya? Lah, yang mana dah tuh? Airnya? Ini. Eh? Ini mana Ini sama kali ya? ya? Nah, yang mana ya dah? Itu dah. Nah, ya sama aja udah. Tadi gue nusuk, oh ini. Nah, jangan sampai ketukar ntar. Udah tumbles. Tuh, mustahil. Cangcing jawab abang None. Tuh, ya. Udah banyak banget benar bahasa yang kita keluarin nih. Ini kita ngobrol nih, bukannya ngobrolnya kan ada Aida bilang ngobrol kita nih bahasa-bahasa Betawi pasti udah kalau udah ngobrol begini ya bang. Dulu emang bilangnya ditumbles ini. Tuh. Tumbles namanya. Ditumbles. Iya, ditumbles. Sampai bunyi begitu. Lah emang dia bilang, "Udah tumblesin apa?" Maksudnya bolongin Bukan tumblesin gitu. bukan colokin ya? Bukan ada. Ngomongnya tumblesin itu. Tumblesin ya. Iya. Kalau pisau gini tek sampai nunceleb. Nah, itu namanya nunceleb. Tumbles. Mau bener tumbles. Ada bantu belas sekarang. Oh, bantu plus ya. Iya, makanya ada sekarang bantu tumbles ya. Mungkin sejarahnya gitu, tumbles gitu. Padahal sih bukannya tumbles ya. Baik, cangcingnya apa? Abang None, kayak saya rasa cukup dulu nih perjumpaan kita dalam hal pembahasan bahasa Betawi kali ini. Ya, tungguin aja nih, Abang None. Pokoknya ikutin channel kita terus deh. Ya, Bang Maruk, caranya gimana sih kalau buat channel kita buat ini nih? Gimana nih caranya? Jangan lupa like, comment, subscribe. Tuh, like, comment, dan subscribe. Ya, biar kita bisa bikin lebih seru lagi. Ya, oke, Bang Ne, cukup sekian sampai di sini dulu. Pokoknya pantengin terus, jangan sampai ketinggalan Kutu Babe, kupas tuntas bahasa Betawi. Ya, Bang, Oke. kita akhirin dulu di Bang sampai sini cerita kita Bang ya ngobrol-ngobrol Bang.
Ntar lain waktu kita lanjutin lagi Sambung Bang. lagi. Insya Allah. Ya, panjang umur kita kumpul-kumpul lagi. Bang Maruf, terus nih kita begini terus nih. Boleh Ya. nanti kita sambung-sambung lagi. Kita ngeriung ngobrol lagi. Kita Ya. kongkoh-kongkoh lagi. Kita Apa kita di ngobrol-ngobrol luar lagi. Iya. Namanya kita kupas tuntas bahasa Betawi yang udah lama nggak orang pakai. Nah, Sekarang kita omong-omongin lagi nih sambil kita bahas arti dan kosakatanya. Iya. Kosakatanya. Hah? Iya, betul. Iya, kata kata Betawi Iya. yang Jadi Sudah. kalimatnya ini, artinya ini sambil kita beri penjelasan. Oh jalannya begini. Oh Cerita, ya. artinya begini, ceritanya begini. seperti ini. Jadi ada dibahas. Pokoknya Jadi kalimat ada cerita-cerita yang seru nih nanti yang kita bawain ya. Yang kita- Wah, banyak dah pasti sebutan ya. pokoknya banyak dah. Masih ada. Bikin Abang None yang bisa penasaran. Masih dibuntel ceritanya. masih dibuntel, masih dalam bungkusan katanya. Masih disegel jadi. Terus sekarang dulu bilangnya masih di tangsel gitu. Oh, masih di tangsel, di bungsel. Oke, Bang None, cukup sekian sampai di sini dulu ya. Kita kembali nanti, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi